4 pilot tempur TNI Angkatan Udara baru saja mencatatkan sejarah ketika mereka sukses melakukan uji coba terbang solo dengan jet tempur Rafale F4 pesanan Indonesia di Prancis. Sebuah tonggak penting yang tidak hanya menandai kesiapan Indonesia menerima salah satu jet tempur paling canggih di dunia, tetapi juga menguatkan komitmen kedua negara dalam kerjasama pertahanan strategis jangka panjang. Uji coba ini dilaksanakan di fasilitas pelatihan Angkatan Udara Prancis. Tempat keempat penerbang Indonesia mendapatkan pelatihan intensif langsung dari Dassault Aviation dan armada penerbang Rafale, termasuk kursus lanjutan untuk mengoperasikan sistem avionik, radar AESA, dan integrasi persenjataan mutakhir yang menjadi ciri khas varian F4. Keempat penerbang tersebut adalah Letkol Penerbang Bingki Nobel, Mayor Penerbang Eri Nasrul Mahlidar, Mayor Penerbang Ari Prasetyo, dan Mayor Penerbang Yusuf Atmaraga. Berhasil menunjukkan kemampuan manuver, lepas landas, pendaratan, hingga penguasaan penuh kokpit digital Rafale tanpa pendamping instruktur. Sesuatu yang menjadi syarat akhir dalam validasi penerbangan tempur tingkat internasional. Menurut laporan resmi TNI Angkatan Udara, keberhasilan ini menjadi validasi bahwa proses akuisisi Rafale oleh Indonesia yang dimulai pada 2022 kini sudah masuk ke tahap nyata, di mana pesawat tidak hanya selesai diproduksi, tetapi juga sudah mulai diuji langsung oleh penerbang Indonesia. Batch pertama dari 6 unit Rafale F4 sudah disiapkan di pabrik Dassault dan dijadwalkan tiba di Indonesia pada Februari atau Maret 2026 dengan home base di Skuadron Udara 12 Lanut Rosmin Nurjadin, Pekanbaru. Penempatan di Riau ini dipilih karena posisinya strategis untuk menjaga ruang udara Selat Malaka sekaligus mengawasi jalur perdagangan vital Indo-Pasifik. Rafale yang dipesan Indonesia adalah varian F4, generasi terbaru dari jet tempur multirole asal Prancis. Varian ini berbeda signifikan dibandingkan F3R yang masih digunakan sebagian besar armada Rafale di negara lain. F4 dibekali radar AESA alias RBA-2 dengan peningkatan jangkauan deteksi, sistem komunikasi berbasis data link generasi baru yang mendukung perang jaringan, peningkatan sensor elektrooptik untuk serangan presisi, hingga sistem kecerdasan buatan yang membantu pilot dalam manajemen data tempur. Selain itu, F4 juga kompatibel dengan rudal udara ke udara jarak jauh Meteor dan sistem senjata udara ke permukaan terbaru yang menjadikannya salah satu jet tempur paling letal di kelasnya. Perbandingan dengan varian sebelumnya sangat jelas karena F3R masih terbatas dalam kapasitas data link dan integrasi senjata, sementara F4 sudah sepenuhnya disiapkan untuk konsep fitur Air Combat System yang akan mendukung operasi bersama tanpa batas. Bagi Indonesia, memilih varian F4 berarti memastikan armada jet tempur baru tidak hanya relevan untuk hari ini, tetapi juga mampu bertahan dalam medan tempur udara hingga 20 tahun ke depan. Selain pilot, sejumlah teknisi TNI Angkatan Udara juga dikirim ke Prancis untuk menjalani pelatihan teknis terkait pemeliharaan, perawatan avionik, dan manajemen mesin Snecma M884E yang digunakan Rafale. Program ini penting karena Indonesia juga sedang menyiapkan infrastruktur darat berupa hanggar khusus, bengkel pemeliharaan, dan pusat pelatihan simulasi untuk memastikan kesiapan operasional sejak batch pertama tiba. Lanut Rosmin Nurjadin kini tengah dimodernisasi agar mampu menampung sistem logistik, radar pendukung, dan fasilitas komunikasi terenkripsi yang diperlukan oleh Rafale. Keuntungan yang diperoleh Indonesia dari keberhasilan uji coba ini sangat besar. Pertama, ada validasi bahwa penerbang TNI Angkatan Udara mampu mengoperasikan pesawat kelas dunia yang kompleks dengan standar tinggi. Kedua, pelatihan ini memastikan transisi yang lebih cepat ketika pesawat tiba di tanah air. Dan ketiga, keberhasilan ini menjadi sinyal bagi kawasan bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah modernisasi kekuatan udara secara serius, mengisi celah yang sebelumnya masih ditinggal armada pesawat tempur tua seperti F5 Tiger dan sebagian F-16 varian lama. Bagi Prancis, keberhasilan ini juga menunjukkan kepercayaan yang diberikan Indonesia terhadap industri pertahanan mereka, khususnya Dassault Aviation. Kesepakatan Rafale yang berjumlah 42 unit dengan nilai miliaran dolar menjadi salah satu kontrak pertahanan terbesar dalam sejarah Indonesia. Dan suksesnya uji coba ini akan memperkuat reputasi Rafale di pasar global sekaligus memperkokoh hubungan diplomasi strategis antara Paris dan Jakarta.
Para pengamat pertahanan menyebutkan bahwa dengan datangnya Rafale F4, Indonesia akan memiliki salah satu armada jet tempur paling modern di Asia Tenggara. Vietnam dan Malaysia mungkin masih mengandalkan Su-30, sementara Singapura memiliki F-15SK. Tetapi Rafale F4 membawa kombinasi teknologi semi-siluman, kemampuan multi-role, dan kesiapan operasi jaringan tempur yang menempatkan Indonesia dalam posisi unik sebagai negara dengan kekuatan udara yang mulai beralih dari defensif ke kapabilitas deterrence yang lebih luas. Pada akhirnya, suksesnya 4 pilot TNI Angkatan Udara menerbangkan Rafale F4 di Prancis bukan hanya sebuah pencapaian teknis, melainkan simbol langkah maju bagi kedaulatan udara Indonesia. Uji coba ini memperlihatkan kesiapan nyata dalam mengintegrasikan jet tempur generasi baru ke dalam struktur TNI Angkatan Udara yang akan memperkuat pertahanan nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam dinamika keamanan regional Indo-Pasifik. Dengan keberhasilan uji coba ini, Indonesia telah mengambil langkah besar menuju era baru kekuatan udara, di mana Rafale F4 akan menjadi tulang punggung pertahanan sekaligus lambang modernisasi militer yang menegaskan komitmen menjaga kedaulatan di tengah rivalitas global yang semakin kompleks. Terima kasih dan sampai jumpa.